Baik teman-teman, kita berjumpa lagi di channel SR Trading. Kembali pada kesempatan kali ini saya akan men-share lagi beberapa analisa saham saya lagi untuk teman-teman. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan dalam 1 minggu ke depan. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini, supaya kedepannya semakin berkembang dan semakin banyak informasi yang bisa diberikan. Baik teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan analisa saham yang saya rekomendasikan, biasanya saya akan membahas sedikit dulu mengenai komposit IHSG, di mana pembahasan komposit IHSG ini tujuannya adalah untuk supaya memberikan gambaran kita secara global bagaimana pergerakan harga untuk 1 minggu ke depan. Baik, langsung saja kita masuk ke chart komposit IHSG-nya ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita sudah berada di chart komposit IHSG. Kembali kita akan melakukan analisa bagaimana pergerakan komposit IHSG untuk 1 minggu depan ya teman-teman, atau 1 minggu ke depan ya teman-teman. Jadi di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya, IHSG pada penutupan hari Jumat kemarin naik 1,02% ya teman-teman. Lumayan cukup tinggi ya teman-teman. Dan kenaikannya sudah terjadi 2 pekan ya teman-teman. Nah, untuk itu saya analisa teman-teman secara chartnya ini teman-teman, saya lihat ya teman-teman. Secara candle dia berada jauh di atas garis M60 saya ini teman-teman, yang warna putih ya teman-teman ya, yang menunjukkan trennya saat ini masih kuat bullish ya teman-teman, atau strong teman-teman. Jadi masih dalam posisi uptrend untuk IHSG sendiri ya teman-teman ya. Nah, namun yang perlu kita perhatikan di sini teman-teman, kenapa pada penutupan hari Jumat kemarin dia berhenti di area 6481 ini teman-teman. Karena kalau saya lihat di sini teman-teman lihat di sebelah kirinya ini adalah area resisten ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk 1 minggu ke depan kita harus trading disiplin ya teman-teman ya. Karena walaupun IHSG dalam posisi masih uptrend, namun ada kemungkinan dia bisa terkoreksi ya teman-teman ya. Jadi saya harapkan teman-teman dalam trading untuk 1 minggu depan lebih disiplin ya teman-teman ya. Namun tidak menutup kemungkinan juga teman-teman, apabila teman-teman amatin hari Senin depan, apabila IHSG masih melanjutkan rebound dan menembus area harga 6481 ini teman-teman, maaf teman-teman, apabila di hari Senin berhasil breakout di harga 6540 ini teman-teman, maka IHSG akan kembali melanjutkan tren kenaikannya menuju resisten di 6600 ini ya teman-teman. Jadi begitu teman-teman analisa saya untuk 1 minggu depan. Pergerakan IHSG mungkin akan terkoreksi terlebih dahulu teman-teman, menuju area supportnya teman-teman ya, di 6300an nih teman-teman ya. Dan setelah itu ada kemungkinan dia akan melanjutkan untuk kembali meretest area resisten di 6500an ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu gambaran secara singkat ya teman-teman ya untuk 1 minggu depan pergerakan IHSG yang saya analisa. Sekarang saya akan masuk ke beberapa saham-saham rekomendasi yang sudah saya analisa untuk 1 minggu depan ya teman-teman. Baik, saham pertama itu ada saham
saham BRIS ya teman-teman ya. Nah, untuk saham BRIS ini teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya. Pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 10 poin di harga 2150 ya teman-teman ya. Dan seperti biasa saya juga menentukan area support dan resistennya ya teman-teman ya. Nah, untuk area supportnya sendiri saya mengambil di harga 2150 ini teman-teman ya, dengan trendline orange ini teman-teman, dan resisten sendiri ada di 2450 teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya kenapa saya nggak mengambil area support di harga 2000 ini teman-teman ya. Karena menurut saya area support 2000 ini sudah berhasil dilewatin ya teman-teman ya. Saya mengambil area support di harga 2150 ini teman-teman. Yang di sini juga ada area resisten kecil ya teman-teman ya. Dan dia sudah berhasil breakout ini teman-teman ya, untuk BRIS ini sendiri teman-teman. Dan itulah kenapa saya merekomendasikan saham BRIS ini untuk 1 minggu depan ya teman-teman. Dan saya anggap BRIS ini teman-teman masih ada potensi untuk dia melanjutkan ke uptrendnya teman-teman ya. Dan saat ini memang dia sedang berusaha untuk naik teman-teman ya. Nah, area entry-nya sudah saya tentukan juga, teman-teman bisa lihat di sini teman-teman ya. Area entry untuk saham BRIS ini ada di harga 2160 sampai dengan 2080 ya teman-teman. Jadi teman-teman yang hari Senin depan baru mau trading atau 1 minggu depan baru mau trading saham BRIS ini, teman-teman amatin. Apabila dia masih berada di harga entry yang sudah saya tentukan ini, teman-teman boleh pertimbangkan untuk open posisi. Dan teman-teman yang sudah berhasil open posisi, teman-teman amatin apabila dalam 1 minggu ke depan dia berhasil rebound atau naik tapi masih kesulitan menembus area resisten di harga 2450 ini, teman-teman boleh pertimbangkan untuk take profit dulu ya teman-teman. Dan sebaliknya teman-teman yang berhasil entry di harga area entry yang sudah saya tentukan ini di 2160 sampai dengan 2080, apabila dia melanjutkan koreksi kuat hingga menembus area stop loss yang sudah saya tentukan di harga 1940 ini, teman-teman boleh pertimbangkan untuk cut loss dulu ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat juga secara MACD-nya teman-teman di bawah ini ya. MACD juga masih dalam 1 minggu ini bergerak sideways teman-teman ya. Jadi ada kemungkinan saham BRIS ini bisa up ya teman-teman ya dalam 1 minggu ke depan, teman-teman amatin. Ya mungkin itu dulu teman-teman analisa saya untuk saham BRIS ini teman-teman ya. Kita lanjutkan ke analisa saham berikutnya. Saham berikutnya itu ada saham Edge Hardware ya teman-teman ya, atau saham ACES ya teman-teman ya. Nah, saham ACES ini saya lihat juga teman-teman ya, pada hari Jumat kemarin terkoreksi 30 poin ya teman-teman di harga 1420 nya ya teman-teman ya. Dan di sini juga saya tentukan area supportnya teman-teman di harga 1380 dengan trendline orange ini teman-teman ya. Resistennya di 1515 dengan trendline warna pink ini teman-teman. Nah, untuk area entry saya tentukan di harga 1430 dengan sampai dengan 1380 ya teman-teman. Nah, untuk analisanya teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya. Untuk saham Edge Hardware ini dia sudah berhasil breakout di harga 1380 ini teman-teman ya, yang tadinya merupakan area support dan sekarang sudah di breakout dan dia sudah berhasil retest, dan sekarang ada kemungkinan dia akan menguji resisten di 1515 ini teman-teman.
Itulah kenapa saya merekomendasikan saham Elsewhere ini ya teman-teman ya. Dan secara MACD juga sudah terjadi pepotongan, bisa dilihat di sini teman-teman ya. Nah, jadi untuk 1 minggu depan atau hari Senin depan, teman-teman yang baru mau entry saham Elsewhere ini, teman-teman amatin apabila dia masih berada di area entry harga yang sudah saya tentukan ini di 1430 sampai dengan 1380 ini teman-teman. Teman-teman boleh pertimbangkan untuk entry ya teman-teman ya, atau open posisi. Dan teman-teman amatin dalam 1 minggu ke depan apabila dia berhasil breakout atau dia masih gagal teman-teman, dia masih gagal untuk menembus area resistennya di 1515 ini, teman-teman boleh pertimbangkan untuk take profit dulu ya teman-teman. Dan sebaliknya apabila dia masih gagal untuk naik namun dia mengalami koreksi terus hingga menembus area stop loss di harga 1350 ini, teman-teman boleh pertimbangkan untuk cut loss dulu atau stop loss dulu ya teman-teman. Nah, mungkin itu analisa saya teman-teman untuk saham Elsewhere ini ya teman-teman 1 minggu ke depan. Kita lanjutkan ke analisa saham terakhir ya teman-teman ya. Saham terakhir itu saya rekomendasikan adalah saham RAL ya teman-teman ya, atau Ramayana ya teman-teman. Nah, untuk saham Ramayana ini pada Jumat kemarin ditutup naik 10 poin ya teman-teman di harga 745 nya ya teman-teman ya. Nah, analisa saya teman-teman untuk saham RAL ini sebenarnya masih dalam posisi uptrend ya teman-teman ya. Dan secara candle juga dia sudah berada jauh di atas garis M60 saya ya teman-teman ya, yang menunjukkan dia masih dalam posisi uptrend kuat ya teman-teman ya. Namun di sini saya sudah menentukan area support dan resistennya, mana supportnya sendiri ada di 710 dan resistennya ada di 835 ini teman-teman. Nah, untuk area entry-nya saya tentukan di area 745 sampai dengan 710 teman-teman. Area take profit-nya ada di 835, area stop loss-nya ada di 680 teman-teman. Nah, analisanya begini teman-teman. Saya melihat di sini merupakan area support-nya ya teman-teman ya, 710 ini. Ada beberapa kali dia bisa memantulkan harga ya teman-teman ya, setidaknya ke harga 760 ya teman-teman ya. Di sini 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali bahkan teman-teman ya. Nah, itulah kenapa saya merekomendasikan saham RAL ini teman-teman. Jadi saham RAL ini masih ada potensi untuk naik menuju harga 835 yang merupakan area resistennya ya teman-teman. Nah, teman-teman amatin kalau hari Senin teman-teman baru mau entry untuk saham RAL ini, teman-teman amatin apabila masih berada di area entry yang sudah saya tentukan ini, teman-teman boleh melakukan open posisi. Tapi apabila teman-teman ingin menunggu hingga dia mendekatin area supportnya 710, ya terserah teman-teman juga teman-teman. Namun apabila teman-teman menunggu seperti itu, ada resiko teman-teman akan ketinggalan. Itu saja resikonya teman-teman ya. Nah, jadi saya rekomendasikan untuk saham RAL ini di area entry 745 sampai dengan 710 nya ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman berhasil entry di area itu, teman-teman amatin dalam 1 minggu ke depan. Apabila dia berhasil rebound atau naik tapi masih kesulitan menembus area resisten di 835 ini, teman-teman boleh pertimbangkan untuk take profit teman-teman. Dan sebaliknya apabila dia mengalami koreksi kuat hingga menembus area 680, teman-teman boleh pertimbangkan untuk cut loss dulu atau stop loss dulu ya teman-teman. Mungkin itulah analisa
saham-saham yang saya rekomendasikan untuk 1 minggu ke depan ya teman-teman. Dan semoga analisa saham-saham ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk 1 minggu ke depan. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini, supaya kedepannya semakin berkembang dan semakin banyak informasi yang bisa diberikan. Baik teman-teman, kita berjumpa lagi 1 minggu depan. See you next time, bye.